aspek shielding itu perhitungan desain bunker. Ini nggak cuma bunker apa? Ya nggak cuma bunker instalasi, ada bunker cyclotron itu juga ada. Sebetulnya ini namanya aspek penting itu ada namanya acceptance test itu. Yang tadi namanya apa? Pak Jangan uji keberterimaan. ACC test atau uji keberterimaan. Terus ada lagi yang namanya, nah ini yang komponen penting, commissioning sama iya QOQC. Nah QOQC ini mana udah rekomendasi ya? Itu ada 4 aspek penting. 1, 2, 3, 4 apa yang pertama? Mekanik. Mekanik itu kayak uji kolimasi, luas lapangan nggak jelas itu, terus sama kayak linek, luas lapangan linek, itu namanya mekanik. Dan yang namanya ya dosimetri. Ini kalau aku bilang nih jantungnya itu sekarang di sini. Dosimetri ini. Satu lagi yang namanya apa? Safety. Safety sama image quality lah, nggak ada lah ya. Image quality. Nah itu nggak masuk ya bos? Apa? Elektrikal nggak masuk ya? Elektrikal itu teknisi, not our job. Oke, fine. Jadi kalau misalkan ada apa-apa sama listrikan, kan nggak usah panik, hubungin teknisi. Nah, tapi kalau misalkan ini, kalau lihat ada apa-apa, pasti sampai ke telinga teman-teman. Terus ada commissioning, GEGC, satu lagi. Ya, TPS lah kalau ada lah. TPS itu di RT sama KN sekarang ada. Alhamdulillah di KN sekarang ada TPS, tapi belum ada di itu. Tapi sudah ada. Ngapain Mas nggak tahu kan? Itu biasanya kalau Mas tahu ya perhitungan dos. Sama satu lagi TPS dan TKS. Audit dos atau audit dosimetri. Ini udah lah ya, ini udah nggak perlu nih. Nah udah spread. Nah ini kita sekarang belajar yang namanya ini komponen penting dosimetri. Ini yang kadang itu sering di setiap unit nggak diajarin. Yang ngomong aja ya. Tidak di semua, bahkan ini biasanya nggak sih? Biasanya ada nggak matkul dosimetri? Ada matkulnya ada. Terus yang diajarin? Oke, bentar, sebelum aku ngomong yang diajarin, yang ngajar siapa? Panji. Aku ngomongin dosimetri secara basic dulu, secara general dulu ya, secara RT dulu. Ini aku bagi RT, RDI, sama namanya KN. RT itu contohnya di sini. Nanti upload di YouTube lah. Boleh. Ini memori aku. Kenapa sama anaknya? Gimana baginya? Ini mau digarap kemana ini? Nggak mau benar. Jadi gini. Apa? Rem dulu. Nah, ini ada yang namanya RT, RDI,
sama KM. Nah, kalau RT sama RDI sebenarnya mereka itu terbentuknya apa ya? Mereka itu radiasi elektromagnetiknya itu apa? Di RT sama RDI. Ya fotonya, itu fotonya apa? Tuh sinar X-ray sama kemarin. Ini untuk di sini ya, untuk RT sama RT. Kalau KM, ya fotonya ya bisa dari gamma, bisa dari anihilasi itu. Saya nggak tahu ya anihilasi itu hasilnya apa, entah dia ngomongnya X-ray, entah dia ngomongnya gamma, karena dia tidak terjadi di inti. Anihilasi itu terjadi di mana? KM. Anihilasi itu terjadi di mana? Enggak, maksudnya gini loh. Karena kamu kan kelebihan positron, kalau kelebihan proton, FGG, FCHON ini, enggak cuma FGG ya, FCHON. Ini adalah sebuah farmaka yang bisa dipakai untuk PET FCHON, tapi mohon maaf banget, saya lupa ini berapa nomor masalahnya. Kalau F itu jelas banget 18. CHON saya nggak tahu sampai sekarang. Nah, anihilasi itu sebenarnya konsepnya gimana sih? Dia kan keluar kan? Dia kan nggak stabil. Dia ditunjukkan dengan cara protonnya itu kelebihan proton. Nah, akhirnya gimana kalau dia kelebihan proton? Dia akan meleburkan positron alias beta decay plus decay sekaligus neutrino, neutrino, ya itulah neutrino. Neutrino itu sebenarnya kayak mass, tapi dia itu 1 juta lebih kecil dari yang namanya partikel elektron. Ya, dia itu lebih kecil, 1 juta lebih kecil dari yang namanya elektron. Itu neutrino, tapi nggak kata-kata. Nah, anihilasi itu kan terjadi karena dia itu positronnya nabrak elektron. Dia itu diseret sama cancer, itu diseret. Jadi kejadiannya tidak di inti. Kejadiannya di luar inti. Saya nggak akan nyebut gamma, makanya saya nggak berani nyebut gamma. Karena kejadiannya tidak di gamma itu dan zat. Saya akan nyebut dia foton. Tak dia fotonya, saya nggak tahu. Nah udah ya. Ini kan udah nih ada RT, RDI, KM. Ini sama perlu diapain lagi sama namanya activity. Ini kuncinya ada di activity. Ini untuk perhitungan dosis ada di activity. Sama satu lagi di sini kalau misalkan RT, kalau kita pakai Linear Accelerator, kamu pakai namanya MU atau monitoring unit. RDI dia ada namanya MES ya, MAS sorry. Sama satu lagi apa? Buat dosis. Lupa. Di Cobalt sama Bragi itu dia pakainya apa itu? Time, betul. Time. Iya, ini ingat nih. Di RT itu kamu pakai MU sama time. RD itu MAS, di KM itu activity. Kayak kita stop dulu ya. Iya, parameternya. Karena rumus dosis itu sama dengan waktu, apapun itu waktu. Aku akan nggak ambil waktu ya, bukan lamanya penyinaran. Lama penyinaran dibagi oleh apa ini? Bukan dosis dong. Dose rate. Ya, dose rate. Tahu aja dosis. Balik. Maaf ya. Di dot kali T. Betul. Dot kali T ya, per second. Lama penyinaran itu bisa dianulir dengan MU, time atau activity.
Sebenarnya yang jadi masalah itu bukan di MU, time, atau activity, tapi di mana? Di ini namanya fluence, atau kita bisa sebut dengan namanya flux. Kalau misalkan orang malas butuh flux, nggak kita sebut fluence aja. Photon fluence, particle fluence. Nah, dari awal ya, kita kan kemarin udah diajarin kayak remake gimana sih apanya, itu kan sebenarnya nah, misalkan dari awal nih, dari pada saat dia habis keluar dari kolimator misalkan, kita ngomong langsung dari kolimator ya, kita ada namanya fluence, ada kita nyebut sebenarnya namanya particle fluence. Main katanya Pak Panji ngajarin ini? Enggak? Ada nggak Pak Panji ngajarin? Ada nggak ada? Tama. Hah? Yang ada internal conversion, ada electron capture. Enggak. Pak Wadi kan sudah paparan langsung ke sisi kabel. Itu nggak bisa. Iya, sama sih. Particle fluence itu apa sih particle fluence? Particle fluence adalah banyaknya ya apa ya? Ya salah entah kalian yang menyebutnya. Aku nyebutnya akan nyebut elektromagnetik IM dalam bidang cross sectional spear. Apa ini? Bentuk apa ini? Betul. Sorry, cross sectional kan berarti gini. Ini kan crossing nih. Ini bola. Sorry ya jelek banget ya. Bukan komputer. Nah, intinya tuh ini kayak apa? Kalau di KN itu dia tuh kayak apa? Kayak ini dia. N. Ada N, ada N itu apa? N adalah banyaknya apa ya? Atau ya partikel lah. Nggak tahu lah. Banyaknya partikel. Belum. Banyaknya partikel yang tidak stabil titik. A itu dN per dt. Banyaknya partikel yang turun setiap waktu. Activity namanya itu. Ya kalau mau ditangkap sama kamera ya inilah apa namanya, kalau Prof Ayu ngajarin apa? A sebanding dengan N, bukan A sebanding dengan intensity. Intensity itu apa? Nilai pixel. Ini tarik dulu lah, terlalu jauh. Terus habis ini ada yang namanya, ini rumusnya apa? Tuh lupa. Nih. Sama dengan dE per dA. dN per dA, betul. Atau delta M per delta A. Tuh, ini kita karena kita tuh ngitungnya di ranah klasik. Nah, terus habis particle fluence kita ada namanya apa? Ini urut soalnya nih. Ini urut nih, particle fluence. Ini apa namanya? Energy fluence. Yo. Nah, energy fluence adalah banyaknya sama kayak ini. Banyaknya apa? Energi dalam satu area. Ya sama lah dalam cross sectional spear lah.
Lambangnya tuh si, tuh si. Yang bagus ya bagus. Si. Ini sama lah. JE per ada lagi yang namanya kayak gabungan ini sama ini. Ini itu sebenarnya ini yang punya energi dalam satu area itu jadinya ini. Nah, pernah dengar nggak dengan yang namanya ini? Energi fluence rate. Energi fluence rate itu berarti apa ya ini? Berarti ya ini energi fluence dibagi dengan waktu. Nah, banyaknya energi dalam suatu area per suatu waktu itu berarti sama kayak apa? Sama kayak intensitas, betul. Intensitas yang sering kita dengar I0, IT itu dari sini sebenarnya. Ini itu intensitas. Jadi kita sering dengar apa sih intensitas itu? Ya Allah, aku lupa lagi particle phase, negative phase rate. Paparan, mau ngomongin paparan. Bener banget. Paparan sama dengan Kerma nggak? Not so easy. Nggak bisa tapi tidak serumit itu. Kerma taruh saya gede kalau nama aslinya kok Kerma. Tapi kinetic energy release per unit in mass. Satunya apa satunya? Satunya Kerma. Gray. Sama kayak dus. Pertanyaannya adalah perbedaan Kerma dengan dus. Kerma itu nih kuncinya dari sini. Projectile. Ya projectile alias pelurunya. Foton yang kita punya uang 100.000. Kamu kasih ke adik kamu. Nih kamu beli 100.000. 100.000, kamu kasih semua. Kita itu sebagai Kermanya. Adik kita itu sebagai dos. Makanya satunya sama. Gray. Apa sih gray itu? Joule. Pas. Iya, joule per kilo benar. Kerma itu ada banyak yang namanya air kerma. Nah ini bisa kamu kategorikan sebagai paparan. Bisa nggak? Not so easy, tapi sangat masih bisa. Ada yang namanya air kerma. Jadi kalau misalkan ada foto, nah ini, bentar dulu. Kerma itu hanya bisa dilakukan oleh yang namanya, bentar. Ada bisa dilakukan oleh yang namanya, tahu bedanya gini nggak? Tahu bedanya direct ionization sama indirect? Apa? Enggak apa tadi? Apa? Ya, apa? Kenapa disebut langsung? Kenapa disebut langsung? Bentar. Apa? Iya, dan tahu nggak? Direct itu sebenarnya apa? Ini ada hubungannya sama ini. Apa jadi lebih mulus apa sih? Coulomb interaction. Yang punya Coulomb interaction itu siapa sih? Partikel bermuatan. Kita nyebutnya apa? CV atau charge particle, charged particle. Contohnya apa? Elektron, quarks,
quarks, hadron. Oh, proton, sorry, proton. Set. Iya. Sama satu lagi apa? Sama satu lagi. Enggak lagi, cuma jelas. Nah, kalau indirect dia tidak terpengaruh oleh ini kolom. Terabas aja. Contoh foton. Contoh apa lagi satu? Neutron. Tuh banget. Ini sebenarnya saya mau jelasin stopping power juga, tapi tahan deh. Ini dulu aja deh. Bentar, kirim bla 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 bla. Ada yang namanya benar banget. Jangan lupa saya Bu. Ada yang namanya satu lagi. SEMA. CEMA. Sorry itu sorry. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh direct. Ini bisa. Direct ionization tidak bisa menggunakan Kirma. Nah, direct ionization bisa menggunakan yang namanya SEMA. Singkatannya sama kayak ini. SEMA itu converted energy. Converted energy. Ya Allah, mana? Converted energy in mass itu namanya SEMA. Jadi kayak terapi elektron, terapi proton. Ada kenapa elektron itu nanti PBB-nya itu gini itu juga ada ceritanya. Elektron itu ada ceritanya. Proton gini itu ada ceritanya. Ada hubungannya sama dengan yang namanya energy loss. Energy loss atau energi yang hilang. Elektron itu kan kayak gini kan, voltnya kencang banget. Kalau proton dia ada namanya apa ini? Peak break ya, peak break. Kalau break break. Kalau proton kan gimana? Kira-kira makan gini kan? Ini belum sampai sini masih panjang misalnya. Ada SEMA. Dewan yang itu. Nah, sudah dapat ya tadi ya. Nanti ini dulu aja deh. Ini udah mungkin udah dapat ya. Kita buat live tree nanti. Live tree. Hah? Oh, kita apa? Live tree paling simpel, ini paling simpel ini sebenarnya. Bentar, sebelum masuk ke sini, aku jelasin dulu dikit banget soal stopping power.